Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang lagi nonton video ini, saya mohon banget jangan langsung di skip dulu. Tahan sebentar, simpan dulu jempolnya, karena yang mau kita bahas ini bukan gosip receh, bukan kabar angin dari grup sebelah. Ini soal hak, ini soal kepastian, dan ini soal angka yang nilainya bukan main-main, sekitar 55 triliun rupiah. Angka segitu bukan angka kecil, dan bisa jadi ini adalah kabar yang sudah lama Bapak Ibu tunggu-tunggu dengan harap-harap cemas. Beberapa hari terakhir teramai banget dibicarakan soal alokasi anggaran sekitar 55 triliun yang katanya sudah disiapkan pemerintah untuk pembayaran THR tahun 2026. Nggak cuma itu, kabar ini juga dikaitkan dengan rapel pensiunan yang disebut-sebut bakal dibayarkan bertahap. Nah, begitu angka 55 triliun itu muncul di pemberitaan, langsung deh banyak pertanyaan berseliweran. Benarkah dananya sudah ada? Siapa saja yang bakal terima? Kapan cairnya? Pensiunan masuk nggak sih? Atau cuman ASN aktif aja? Wajar banget kalau muncul pertanyaan seperti itu. Namanya juga menyangkut hak dan uang yang nilainya signifikan. Jadi sekarang kita coba bahas pelan-pelan, runtut, dan tetap tenang supaya nggak salah paham. Dalam rapat bersama DPR, pemerintah memang menyampaikan bahwa anggaran sekitar 55 triliun sudah disiapkan untuk kebutuhan pembayaran THR tahun 2026. Anggaran itu masuk dalam proyeksi belanja pemerintah pada triwulan pertama tahun 2026. Artinya apa? Artinya dana itu sudah masuk dalam rencana belanja negara. Bukan sekadar omongan media sosial, bukan cuma isu yang viral tanpa dasar, ini sudah masuk perencanaan resmi, tapi, nah ini yang penting banget, angka 55 triliun itu adalah total untuk berbagai kategori penerima. Jadi jangan sampai ada salah kaprah seolah-olah seluruh angka itu cuma untuk satu kelompok saja. Di dalamnya mencakup ASN aktif, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, dan juga para pensiunan. Jadi memang dibagi untuk beberapa kategori, bukan satu golongan saja yang dapat semuanya. Kalau kita lihat pola tahun-tahun sebelumnya, THR biasanya cair sekitar 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri. Perkiraan Idul Fitri 2026 itu jatuh sekitar tanggal 21 atau 22 Maret 2026. Kalau pola ini masih dipakai dan tidak ada perubahan kebijakan, maka kemungkinan besar pencairan THR ada di kisaran tanggal 11 sampai 15 Maret 2026. Itu hitung-hitungan kasar berdasarkan pola sebelumnya ya. Tapi perlu digarisbawahi, dan ini penting banget, pencairan tetap menunggu terbitnya peraturan pemerintah atau PP resmi. Tanpa PP tersebut, proses administrasi nggak bisa jalan. Jadi meskipun anggaran sudah disiapkan, regulasi tetap jadi kunci. Selama PP belum keluar, tanggal yang beredar itu masih sebatas perkiraan, bukan kepastian mutlak. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin deg-degan para pensiunan, yaitu soal rapel pensiun. Dalam beberapa pemberitaan disebutkan bahwa rapel ini punya dasar kebijakan dan dukungan anggaran. Artinya ini bukan isu liar tanpa arah, ada landasan kebijakannya. Tapi pencairannya tidak dilakukan secara serentak. Kenapa harus bertahap? Banyak yang nanya begitu. Jawabannya sederhana, tapi prosesnya panjang. Setiap data penerima harus diverifikasi satu persatu. Status rekening dicek, apakah masih aktif atau tidak. Kesesuaian data diperiksa, apakah ada perubahan yang belum dilaporkan. Administrasi diteliti, validitas hak dipastikan. Semua itu dilakukan supaya tidak terjadi kesalahan transfer, rekening tidak aktif, data berubah tapi belum diperbarui, atau kendala administrasi lainnya. Pemerintah memilih mekanisme bertahap supaya tidak terjadi kekeliruan yang justru bisa merugikan pensiunan sendiri. Bayangkan kalau langsung serentak tapi datanya belum bersih, bisa-bisa ada yang tertahan, ada yang salah transfer, malah makin ribet urusannya. Untuk jalur penyaluran, pensiunan ASN tetap melalui PT Taspen. Sedangkan pensiunan TNI dan Polri disalurkan melalui PT Asabri. Jadi tidak ada lembaga baru, tidak ada sistem baru yang bikin bingung. Mekanismenya tetap pakai saluran resmi yang selama ini sudah berjalan. Soal nominal rapel, ini juga sering jadi pertanyaan. Jumlahnya tidak sama untuk setiap orang. Perhitungannya tergantung pada gaji pokok terakhir. Sebelum pensiun, pangkat dan golongan, masa kerja, serta tunjangan keluarga yang melekat. Jadi meskipun dua orang pensiun di tahun yang sama, belum tentu nominal rapelnya identik. Karena riwayat karir dan komponen penghasilan mereka bisa saja berbeda.
Nah, ada satu hal yang sangat penting dan mohon ini benar-benar diperhatikan. Pensiunan diminta untuk tidak mudah percaya kepada oknum yang meminta OTP, PIN, atau sejumlah uang dengan alasan mempercepat pencairan. Proses resmi tidak memerlukan biaya tambahan, tidak ada pungutan, tidak ada percepatan berbayar, tidak ada sistem titip nama. Taspen maupun Asabri tidak pernah meminta OTP lewat telepon untuk mempercepat pencairan. Kalau ada yang menghubungi dan meminta data sensitif, itu hampir pasti bukan prosedur resmi. Sekarang kita pahami lebih dalam soal apa itu rapel. Rapel adalah kekurangan pembayaran yang seharusnya sudah diterima akibat kebijakan kenaikan atau penyesuaian yang berlaku surut. Jadi rapel bukan bonus baru, rapel itu hak yang melekat karena ada penyesuaian kebijakan, biasanya muncul ketika ada kenaikan gaji pokok yang diberlakukan mundur ke bulan sebelumnya. Selisih dari bulan-bulan sebelumnya itulah yang disebut rapel. Pertanyaan berikutnya, apakah rapel dibayarkan bersamaan dengan THR? Jawabannya tidak selalu. THR adalah hak tahunan menjelang hari raya. Sementara rapel adalah selisih akibat kebijakan yang berlaku surut. Mekanisme perhitungannya berbeda. Karena itu dalam praktiknya rapel bisa saja dibayarkan terpisah dari THR, tergantung kesiapan data dan sistem pembayaran. Kenapa mekanismenya harus bertahap? Karena jumlah pensiunan di Indonesia itu sangat besar. Datanya tersebar di berbagai daerah. Tidak semua rekening memiliki status yang sama. Ada yang pindah bank, ada yang mengganti nomor rekening, ada yang belum memperbarui data keluarga, bahkan ada yang sedang dalam proses ahli waris. Dalam sistem keuangan negara, satu kesalahan kecil saja bisa membuat transfer tertahan. Karena itu biasanya tahap pertama diberikan kepada penerima yang datanya sudah bersih dan terverifikasi, sementara yang masih memerlukan konfirmasi tambahan akan menyusul di gelombang berikutnya. Jadi kalau ada yang cair duluan, bukan berarti yang lain tidak dapat, bisa jadi hanya soal kelengkapan data. Supaya prosesnya lancar, pastikan rekening penerima pensiun masih aktif dan rutin digunakan. Pastikan juga tidak ada perubahan data keluarga yang belum dilaporkan. Kalau pernah ganti rekening atau pindah cabang bank, pastikan pembaruan datanya sudah tercatat resmi. Dan sekali lagi, jangan pernah kasih data pribadi sensitif ke pihak yang tidak jelas. Secara realistis, antara pengumuman anggaran dan pencairan dana itu selalu ada jeda administratif. Prosesnya meliputi penerbitan PP, penyusunan petunjuk teknis, penyesuaian sistem pembayaran, sinkronisasi data di Taspen dan Asabri, baru kemudian eksekusi transfer. Untuk THR biasanya lebih cepat karena sifatnya rutin setiap tahun, sedangkan rapel butuh waktu tambahan karena perhitungan selisihnya dilakukan per individu. Ada beberapa kemungkinan skenario. Skenario ideal, THR cair pertengahan Maret dan rapel tahap pertama menyusul tidak lama setelahnya. Skenario realistis, THR cair sebelum Lebaran sementara rapel cair bertahap setelahnya. Skenario administratif lambat, THR tetap diusahakan sebelum Lebaran, tetapi rapel bergeser ke kuartal berikutnya. Semua tetap dalam koridor anggaran yang sudah disiapkan. Anggaran 55 triliun itu memang bagian dari strategi belanja negara di awal tahun untuk menjaga daya beli dan perputaran ekonomi. Ketika jutaan ASN dan pensiunan menerima dana tambahan menjelang Ramadan, konsumsi meningkat, ekonomi daerah bergerak, pasar jadi ramai, dan roda ekonomi berputar lebih kencang. Jadi bukan hanya soal individu, tapi juga dampak ekonomi secara luas. Tapi bagi Bapak Ibu yang paling penting tentu kepastian pribadi. Kapan masuk rekening? Berapa nominalnya? Itu yang paling ditunggu. Dan kepastian itu akan hadir lewat regulasi resmi. Selama PP belum terbit, tanggal-tanggal yang beredar masih bersifat perkiraan. Jadi kesimpulannya begini, anggaran sekitar 55 triliun memang telah disiapkan untuk THR 2026 bagi ASN aktif, PPPK, TNI, Polri, dan pensiunan. Pencairan THR diperkirakan sekitar 10 hari kerja sebelum Idul Fitri 2026 dengan catatan menunggu PP resmi. Rapel pensiun memiliki dasar kebijakan, disalurkan melalui Taspen dan Asabri, serta dicairkan secara bertahap karena proses verifikasi data. Nominalnya berbeda-beda sesuai komponen masing-masing penerima. Tidak ada biaya tambahan dalam proses resmi. Tidak ada pungutan dan pensiunan wajib waspada terhadap potensi penipuan. Jangan membangun kepastian pada tanggal yang belum ditetapkan secara resmi. Tapi selama hak tersebut sudah masuk dalam anggaran dan punya dasar kebijakan, hak itu tidak hilang, tinggal menunggu tahapan administratifnya selesai. Semoga penjelasan ini bikin Bapak Ibu lebih tenang, nggak gampang panik, dan nggak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas sumbernya.
Kita kawal bersama, kita tunggu regulasi resminya, dan kita tetap waspada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.